Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Jenusaiba, NPM 101220077 dari kelas C3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Ma'rifatur Rasul untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Nah, apa itu Ma'rifatur Rasul? Ma'rifatur Rasul ini terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan rasul. Ma'rifat artinya mengenal atau pengenalan, sedangkan Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dan menjalankan apa yang telah diperintahkannya. Hal ini tertulis dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 7 yang artinya, kami tiada mengutus Rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Beberapa tugas Rasul. Yang pertama yaitu menyampaikan berupa ma'rifatullah, tauhid dan basyir wa nazir. Yang kedua itu mendidik dan membimbing kaum muslim. Yang ketiga yaitu menjadi contoh dan suri tauladan untuk umatnya. Yang keempat, memberi kabar atau peringatan untuk menjadi petunjuk bagi kaum muslim. Nah, di Ma'rifatur Rasul ini kita akan membahas beberapa mengenai Rasulullah. Yang pertama yaitu sifat-sifat Rasul, yang kedua adalah kedudukan Rasul, ketiga adalah kewajiban kita sebagai manusia kepada Rasulullah, dan yang keempat yaitu apa manfaat dari kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama adalah sifat-sifat Rasul. Ada beberapa sifat-sifat Rasul ya. Salah satunya yaitu adalah manusia biasa. Rasul sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Sebagai manusia biasa juga mungkin Rasulullah pernah melakukan kesalahan, tapi hal ini langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia selalu terpelihara dari kesalahan dan dosa. Ini adalah jujur. Rasulullah merupakan seorang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, karena ketika ia menyampaikan wahyu Allah, mengajak umat muslim, mengajarkan hal-hal yang diperintahkan, ia selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah cerdas, merupakan kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasul karena ia merupakan seorang pemimpin umat, sehingga dengan kecerdasannya ini umatnya, kaumnya menjadi lega dan ridho atas segala keputusan yang diambil oleh Rasulullah. Yang selanjutnya adalah amanah. Amanah juga merupakan sifat Rasul karena beliau merupakan orang yang dapat dipercaya. Bahkan sebelum masa kenabian pun Nabi Muhammad telah dipercaya masyarakat sehingga banyak kaumnya yang menitipkan harta benda ke Nabi Muhammad. Yang selanjutnya adalah tablik. Tablik ini yaitu dia menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa berani, tidak takut kepada siapapun, karena ia percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melindungi dirinya dari kejahatan-kejahatan manusia. Yaitu komitmen. Komitmen di sini yaitu ditunjukkan dengan keteladanan Rasulullah dalam semua amalan. Contohnya ketika ia mengajak berjihad, maka ialah yang maju paling depan. Ini adalah mengenai kedudukan Rasul. Ada beberapa kedudukan Rasulullah. Yang pertama yaitu tunduk dan pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk di sini yaitu Rasulullah selalu tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, dan ia juga mempunyai kepasrahan yang murni sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kepasrahan ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 2. Kedudukan yang kedua adalah risalah kenabian. Risalah kenabian ini termasuk posisi yang istimewa bagi Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dibanding dengan risalah-risalah kenabian para nabi sebelumnya. Pemberi syafaat ini merupakan sifat yang mutlak yang dimiliki oleh Rasul karena ia dapat memberikan syafaat kepada kaumnya kelak. Selanjutnya yaitu kemaksuman yang mutlak. Kemaksuman yang mutlak itu kesucian yang dimiliki oleh Rasul, seperti ia terjaga dari dosa-dosa dan dilindungi dari
perbuatan-perbuatan yang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hakim dan pemberi keputusan di antara kedudukan di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW adalah bertindak sebagai hakim dan pemberi keputusan di antara banyaknya perkara dan sengketa yang terjadi di tengah umatnya. Beliau memutuskan semua perkara yang terjadi dengan mengikuti hukum Allah. Lalu ada penghambaan. Penghambaan di sini yaitu Rasul telah melakukan puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari segala bentuk ikatan selainnya, sehingga ia menjadi hamba yang pasrah secara mutlak dan menggapai kekuatan spiritual yang agung. Jadi ia tidak takut kepada apapun selain takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia terhadap Rasul yang pertama yaitu beriman kepada beliau, karena beriman kepada beliau merupakan rukun iman yang harus diyakini dan dijalani oleh setiap muslim sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mencintai Rasul, karena iman tiada artinya jika tidak dibarengi dengan mencintai beliau. Selanjutnya adalah taat kepada beliau, karena sudah seharusnya kewajiban kita sebagai umat muslim untuk taat kepada beliau. Karena taat kepada beliau merupakan salah satu sebab seseorang dapat masuk surga. Bahkan taat kepada beliau pun sama saja dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ittiba atau mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi ini merupakan salah satu bukti bahwa kecintaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu meneladani Nabi Muhammad SAW, setiap apa yang diajarkannya, bagaimana perilaku baiknya, kita harus meneladani sifat-sifat dan kebaikan beliau. Lalu menghormati dan memuliakan beliau. Selanjutnya adalah mencintai para sahabat-sahabat beliau, juga merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Lalu selanjutnya adalah bersalawat kepada beliau. Bersalawat ini merupakan kewajiban setiap mukmin, yaitu dengan mengucapkan salat dan salam sekaligus seperti sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Lalu apa sih manfaat dari kita mengenal dan belajar mengenai Ma'rifatur Rasul? Yang pertama yaitu membantu kita mengetahui dan mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, yaitu Sang Pencipta, serta kita dapat mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah mengenal teladan terbaik dalam akidah, ibadah, dan akhlak, karena Rasul merupakan seorang yang harus diteladani karena memiliki sifat yang baik, lalu menjadi mizan atau timbangan amal perbuatan manusia, lalu membantu kita dalam memahami kitab-kitab Allah, lalu membentuk pribadi yang santun, berperangai muslim, dan berakhlak karimah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dengan meneladani sifat-sifat Rasul, maka akan tumbuh juga perilaku dalam diri kita yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengenal Rasul juga dapat memperkuat cinta kita kepada Nabi Muhammad, menambah keimanan dan komitmen pada ajaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan materi ataupun dalam segi penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.